Baik Ibu-ibu, sudah mulai saya rekam ya. Jadi untuk urutan kita melakukan praktik coaching sama seperti kemarin. Jadi yang pertama saya akan menjadi coach dan Ibu Kartini akan menjadi coachee. Kemudian yang kedua, Ibu Kartini akan menjadi coach dan Ibu Tati akan menjadi coachee. Selanjutnya, Ibu Tati akan menjadi coach dan saya sendiri akan menjadi coachee. Demikian ya Ibu-ibu. Iya, Bisa kita mulai. bisa Bu. Para. Baik, baik Bu Ida, Iya, bersiap untuk saya kucing ya Ibu. insya Allah siap Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ida, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik Ibu, di sini saya meminta izin waktunya Ibu untuk berbincang-bincang dengan Ibu ya Bu. Iya Bu, boleh. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk memulai perbincangan kali ini, saya ingin bertanya kepada Ibu nih, apa agenda percakapan kita pada sesi bincang-bincang kita kali ini, Bu? Ini Bu, saya bicarakan mengenai murid saya di kelas Bu. Ada beberapa murid saya itu yang kurang fokus, kemudian lambat Bu dalam menerima materi yang saya berikan. Baik, jadi murid Ibu di kelas kurang fokus dan lambat memahami pelajaran ya, Ibu. Oke, Iya. jadi Ibu selanjutnya apa nih hasil atau tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari sesi bincang-bincang kita kali ini, Bu? Maaf Bu Ida, apakah pertanyaan saya terdengar? Ya, terdengar Bu. Saya berkeinginan Bu, dengan perbincangan kita kali ini, saya dapat mengatasi permasalahan saya tadi Bu, sehingga seluruh murid saya di kelas itu dapat fokus, dapat memahami materi yang saya berikan Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengatasi permasalahan Ibu mengenai kurang fokusnya anak didik dan yang lambat memahami, begitu ya. Baik, Iya. selanjutnya, bagaimana nih situasi kelas Ibu pada saat ini, Bu? Bisa Kalau diceritakan? situasi kelas saya saat ini Bu, itu tadi seperti yang saya katakan Bu, masih Ya. ada beberapa murid saya yang tidak fokus Bu, menerima pembelajaran saya, kemudian lambat menerima materi yang saya berikan, dan ini membuat saya sedih. Sepertinya jaringan Ibu Sedikit Ida kurang cemas Bu dari bagus. teori anak itu. Ya, baik. Jadi yang saya tangkap di sini, Bu, Ibu merasa cemas dan kecewa tadi ya, karena beberapa murid Iya, Ibu yang tidak fokus dan lambat dalam menerima pembelajaran, gitu ya, Bu. iya Bu. Baik, oke selanjutnya apa nih yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi, Bu? Bisa Ibu Oh iya ceritakan? Bu, setelah saya tanyakan Bu kepada murid-murid saya mengapa mereka kurang fokus dalam menerima materi, kemudian mengapa mereka lambat dalam memahami materi saya berikan. Ternyata Bu, ini disebabkan oleh mereka belum sarapan Bu, sehingga mereka tidak fokus belajar. Karena kebetulan Bu, pelajaran saya tuh selalu dilakukan di pagi hari Bu, gitu. Kalau untuk anak yang lambat tadi Bu, memang ada beberapa orang anak yang daya pikirnya memang agak lambat Bu. Jadi mereka lambat menerima materi yang saya berikan. Jadi pemahamannya sedikit kurang gitu Bu. Baik, jadi yang saya tangkap di sini yang mempengaruhi adalah Ibu sudah menanyakan ke anak ya, bahwasanya Iya, anak nih ternyata banyak yang belum sarapan, iya kemudian Bu. pelajaran Ibu jadwalnya ternyata sering pagi gitu ya, Iya, kemudian anak-anak banyak nih yang lambat menerima pelajaran gitu ya Bu iya ya. Bu. Oke baik, jadi seperti apa situasi yang Ibu inginkan di kelas Bu? Kalau situasi yang saya inginkan di kelas Bu, tentu setelah saya memberikan materi dalam pembelajaran, murid-murid saya tentu mampu memahami materi yang saya berikan, kemudian
mampu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan saya atau soal-soal yang saya berikan, tidak hanya diam, tidak hanya mengangguk dengan senyuman atau lain-lain, Bu, seperti itu. Baik, jadi yang saya tangkap di sini eh, setelah memberi materi, mungkin anak mampu memahami materi begitu ya yang diinginkan tadi, kemudian dapat mengerjakan soal yang Ibu beri begitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, Ibu, dari situasi yang Ibu inginkan tadi, kira-kira ada atau tidak nih hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi untuk mencapai keinginan yang Ibu harapkan tadi? Kalau hambatan ada, Bu. Murid saya yang saya katakan tadi, murid saya itu susah fokus, susah memahami materi yang saya berikan karena mereka belum sarapan tadi, Bu. Sementara dalam belajar kan kita butuh energi, Bu. Jadi Benar, benar sekali. jadi dengan keadaan seperti itu murid saya jadi lambat berpikir, Bu, sehingga susah mungkin memahami materi saya, Bu. Benar, benar sekali ya Ibu. Oke, baik. Jadi saya tangkap tadi murid Ibu banyak yang susah fokus ya, Iya, Bu. dikarenakan belum sarapan pagi. Oke, kemudian kira-kira nih Bu, dari hambatan yang Ibu alami, apa ya solusinya yang dapat Ibu lakukan agar yang Ibu inginkan tadi tercapai? Solusi yang dapat saya lakukan agar keinginan saya tercapai tadi, Bu, mungkin saya akan mengingatkan kepada murid saya untuk selalu sarapan dulu, Bu, pagi-pagi hari di rumah sebelum mereka berangkat ke sekolah, Bu. Jadi mereka lebih siap untuk menerima pelajaran, Bu. Kemudian untuk anak saya yang mungkin tadi kurang atau lambat memahami materi yang saya berikan, mungkin saya akan melakukan bimbingan kepada mereka, Bu. Baik, luar biasa sekali Ibu Ida. Jadi tadi yang saya tangkap, Ibu selalu mengingatkan ya untuk anaknya sarapan pagi di rumah. Kemudian Ibu melakukan bimbingan untuk anak yang lambat dalam menerima pelajaran. Ya, Itu Bu. ya Bu ya. Baik, jadi untuk selanjutnya nih Bu, apa rencana atau gagasan Ibu dalam mewujudkan keinginan Ibu tersebut? Bisa diceritakan? Rencana saya agar keinginan saya itu dapat terwujud, Bu, saya akan selalu mengontrol, mengingatkan murid saya untuk selalu sarapan di rumah, dan mungkin saya akan menginformasikan kepada orang tua murid untuk selalu membuat sarapan atau membiasakan mereka untuk sarapan dulu di rumah, Bu, sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian untuk murid-murid saya yang lambat menangkap materi saya tadi, mungkin saya akan melakukan bimbingan lebih dari teman-temannya, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Ida ya. Jadi yang dapat saya simpulkan tadi ya Bu ya, rencana atau gagasan Ibu yang pertama Ibu rencananya ingin selalu mengingatkan dan mengontrol ya muridnya untuk sarapan pagi, kemudian menginformasikan kepada orang tuanya untuk selalu membuat sarapan pagi, begitu ya. Iya, Kemudian yang kedua tadi, untuk anak yang membutuhkan bimbingan lebih, Ibu membuka ruang bimbingan, begitu ya Bu ya untuk anak-anak. iya. Baik, luar biasa sekali Bu Ida. Oke, baik selanjutnya dari rencana Ibu tadi nih, adakah prioritas yang ingin Ibu siapkan? Prioritas yang ingin saya siapkan, Bu, uh, untuk murid saya yang belum mampu menerima materi saya dengan cepat tadi, itu akan saya berikan latihan-latihan soal lebih banyak, Bu. Kemudian saya bimbing tentang pemahaman materi yang saya ajarkan, Bu. Jadi istilahnya mungkin perlakuannya lebih lebih banyak kepada mereka, Bu. Baik, luar biasa sekali Ibu Ida. Jadi berdasarkan yang Ibu bicarakan tadi, yang saya tangkap adalah yang pertama untuk anak yang tidak terbiasa sarapan, Ibu mencoba untuk membiasakannya ya Bu ya. Iya, Kemudian yang kedua, lebih banyak memberikan latihan soal kepada anak-anak yang lambat menerima pelajaran. iya Begitu ya dengan Bu. bimbingan juga, Bu. Iya. Oh iya, dengan bimbingan juga luar biasa sekali Ibu Ida. Ibu Ida masih semangat hari ini? Masih, Bu. Masih bisa kita lanjutkan perbincangan kita ya? Masih, Bu. Masih luar biasa. Oke, baik Ibu Ida.
Kemudian nih, apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk memastikan hal itu dapat berjalan? Coba Ibu Uh, ceritakan. Strategi yang akan saya lakukan untuk Suara Ibu Ida tidak terdengar, mungkin karena jaringan. ya maaf Bu, strategi yang akan saya lakukan untuk memastikan hal tersebut dapat berjalan dengan baik Bu, saya akan melakukannya mungkin secara terus-menerus sampai murid saya benar-benar terbiasa untuk sarapan di rumah. Kemudian bagi murid-murid saya tadi yang kurang menangkap materi tadi dengan cepat, mungkin saya ingin mereka benar-benar mampu memahami materi saya yang saya berikan. Jadi seperti itu Bu strategi saya. Wah, luar biasa sekali Ibu Ida ya. Jadi, Ibu ingin terus secara kontinu begitu ya, agar anak terbiasa sarapan di rumah. Kemudian Ibu ingin anaknya mampu memahami pelajaran yang Ibu berikan. Iya Bu. Oke. Baik, jadi apa nih kriteria yang diinginkan Ibu untuk keberhasilan rencana aksi Ibu tersebut? Kriteria keberhasilan rencana saya Ibu, tentunya di dalam kelas itu saya menginginkan murid saya itu semuanya murid saya mampu memahami materi yang saya berikan Bu. Mereka dapat fokus menerima materi saya, dapat memahami materi yang saya berikan, yang tentunya akan membuat meningkatnya hasil belajar mereka Bu. Baik, luar biasa. Jadi Ibu ingin murid di kelas tuh semuanya mampu memahami materi, kemudian semuanya juga fokus sehingga meningkatkan hasil belajar, gitu Ya ya. betul. Ya. Oke, baik. Kemudian apalagi nih Bu? Ada lagi tidak yang bisa yang Ibu inginkan dari rencana aksi Ibu ini tadi? Yang jelas saya ingin Bu, anak semuanya memahami materi saya, kemudian hasil belajar murid saya itu baik semuanya Bu. Baik, luar biasa sekali. Oke. Selanjutnya, Bu, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang Ibu sebutkan tadi, Bu? Ya tentunya saya akan selalu mengontrol, mengingatkan, memberi bimbingan kepada murid-murid saya, terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid saya. Sama-sama lah kita memperhatikan anak-anak kita Bu. Kalau di rumah mungkin orang tuanya, kalau di sekolah mungkin saya sebagai gurunya Bu. Ya, benar sekali. Baik, jadi yang saya tangkap tadi, yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini adalah akan terus mengontrol, mengingatkan, dan membimbing anak-anak Ibu. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua dan memperhatikan anak-anak tersebut ketika di kelas. Gitu ya, Bu Iya Bu. ya. Iya. Baik, luar biasa sekali Ibu Ida. Jadi, untuk pelaksanaannya nih Bu, kapan Ibu akan mulai melaksanakannya? Mungkin setelah perbincangan ini saya akan mulai melaksanakannya Bu. Baik, luar biasa sekali Ibu, sangat gercep sekali ya Bu ya, langsung akan dilaksanakan begitu ya Bu? Iya Bu. Oke, luar biasa. Jadi Bu, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Tentu yang dapat membantu saya itu seperti orang tua murid sendiri Bu, kemudian Ya, mungkin dukungan dari rekan sejawat, kepala baik. sekolah, bagaimana kita memanage anak untuk membiasakan diri sarapan di rumah untuk dapat fokus belajar Bu. Baik, luar biasa. Jadi yang saya tangkap tadi, yang akan membantu Ibu itu ada orang tua, rekan sejawat, dan kepala sekolah, begitu ya? Iya, iya Bu. Baik, jadi selanjutnya bagaimana nih tindak lanjut yang Ibu lakukan dan memastikan rencana aksi Ibu tersebut dapat berjalan? Agar rencana saya dapat berjalan dengan baik, tentunya saya akan selalu memperhatikan murid-murid saya di kelas Bu sebelum pembelajaran, selalu berkomunikasi dengan mereka, dengan orang tua, jadi terjalinlah hubungan yang baik antara saya dengan murid di kelas Bu. Baik, luar biasa sekali Ibu Ida. Jadi untuk memastikan dapat berjalan, Ibu tentunya menggunakan komunikasi yang baik ya, begitu dengan murid dan dengan orang tua, gitu Tua ya Bu. Bu. Iya Bu. Oke, baik. Selanjutnya, siapa yang perlu dimintai dukungan nih kira-kira? Bisa Ibu Selain dari ceritakan? diri murid itu sendiri Bu, tentu saya akan meminta dukungan dari orang tuanya, rekan sejawat dan kepala sekolah Bu. Yang jelas semua yang terlibat Bu di dalam keinginan saya tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, jadi selanjutnya
Apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari sesi bincang-bincang kita kali ini, Bu? Dari Coba. bincang-bincang kita kali ini, Bu, saya uh, sudah sedikit merasa lega karena saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan saya yang saya temui di kelas, Bu. Baik, jadi Ibu sudah melega begitu ya atas Iya, solusi yang sudah Ibu kemukakan sendiri, Bu. Jadi dari iya, perbincangan ini sebenarnya Ibu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang saat ini Ibu sedang hadapi. Jadi Ibu iya, tetap semangat ya, Bu ya. iya, Bu. Baik, luar biasa Itu juga sekali, Bu. berkat bimbingan dari Ibu, jika saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik. Oke. Kemudian apa yang Ibu rasakan pada saat kita berbincang-bincang, Bu? Bisa Ibu ceritakan? Yang jelas, Bu, pengalaman saya bertambah, saya merasa senang, sekarang saya sudah lega karena masalah yang saya temui di kelas, eee, mudah-mudahan ya dapat kedepannya saya atasi, Bu. Baik, luar biasa sekali, Ibu. Kemudian yang terakhir ini, Bu ya, Iya, saya Bu. ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang diberikan ya, Bu, untuk perbincangan kita kali ini. Iya, saya juga, Oke. Bu, mengucapkan terima kasih sama Ibu atas bimbingannya bincang-bincang kita kali ini, Bu. Baik, oke. Jadi Ibu, harapan saya nih semoga pada bincang-bincang kita selanjutnya ada cerita dari Ibu atas perubahan yang ada di kelas Ibu. Mungkin perubahannya hasil belajar anak-anak Ibu sudah mulai meningkat, kemudian fokus belajarnya juga meningkat, begitu ya Bu ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan, Bu. Saya juga berharap seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ida. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yang akan menjadi coach adalah Ibu Kartini Afrida dan yang akan menjadi coach adalah Ibu Tati Yuliana. Kepada beliau-beliau saya persilahkan. Nah, sudah bisa kita mulai, Bu Tati. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Bu Tati siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Syukur ya, Bu ya. Begini, Bu, saya minta waktu Ibu sebentar, minta izin untuk kita melakukan bincang-bincang kita. Bu, saya minta izin waktunya untuk kita melakukan bincang-bincang siang hari ini. Bisa, Bu Tati? Bisa, Bu. Terima kasih, Ya. Bu, kesempatannya. Nah, Begini, Bu Tati, kira-kira apa agenda dari percakapan kita yang kita lakukan pada sesi bincang-bincang kali ini? Apa yang ingin Ibu ceritakan? di sini saya ingin mengatasi rasa cemas sebagai guru baru di sini, Bu. Karena saya khawatir tidak bisa mengelola kelas dengan baik dan tidak tahu bagaimana menghadapi tantangan di sekolah. Oh, jadi Ibu ingin menceritakan bagaimana cara mengatasi rasa cemas Ibu sebagai guru baru ya di sekolah Ibu. Iya, begitu, Bu. Kemudian Ibu juga ingin melaksanakan tadi pembelajaran di kelas ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Kemudian dari bincang-bincang kita ini, kira-kira apa hasil atau tujuan yang ingin Ibu dapatkan? Di sini yang ingin yang saya inginkan itu belajar strategi untuk mengatasi rasa cemas agar saya bisa lebih percaya diri dan efektif dalam mengajar. Nah, itu Jadi yang ingin saya dapatkan untuk hari ya, ini. setelah kita melakukan bincang-bincang ini, saya tangkap tadi bahwa Ibu ingin belajar bagaimana strategi Ibu mengatasi rasa cemas Ibu mungkin menghadapi situasi baru ya, Bu, karena Ibu sebagai guru baru. Kemudian Ibu juga ingin menumbuhkan rasa percaya diri Ibu, kemudian efektif dalam pembelajaran. Oh, oke. Kemudian bagaimana situasi kelas Ibu pada saat ini? Untuk saat ini situasi kelas saya, Bu,
Saya merasa cemas nih Bu, setiap kali harus menghadapi kelas baru, saya khawatir siswa tidak akan mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi keadaan kelas ibu takut bahwa siswa ibu tidak bisa menerima Iya, pembelajaran yang ibu berikan. Jadi rasa cemas itu ada ya, seperti itu situasi ibu sekarang ya. iya. Kira-kira Bu, apa sih hal yang mempengaruhi kondisinya seperti itu sekarang? Yang mempengaruhi sekarang ini Bu, saya merasa kurang berpengalaman dan merasa takut membuat kesalahan di depan siswa-siswa saya Bu. Oh, Karena jadi saya merasa baru, jadi saya merasa kurang berpengalaman. karena mungkin pengalaman mengajar ibu di SD itu baru, jadi Ya, kurang pengalaman, jadi menyebabkan ibu takut menghadapi iya, murid-murid ibu di kelas ya. iya Bu. Jadi kira-kira seperti apa sih Bu situasi yang ibu diinginkan di kelas ibu? Situasi yang bagaimana Bu? Di sini saya ingin merasa lebih tenang dan percaya diri saat berbicara di depan kelas. Saya ingin juga siswa itu tertarik dan termotivasi oleh saya nanti dalam mengajar itu. Jadi setelah ini ibu ingin situasi kelas ibu tuh tenang, ibu Ya, mungkin lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran, murid-murid ibu tertarik dan termotivasi tadi. Kira-kira ada tidak Bu hambatan atau tantangan yang ibu hadapi untuk ibu mencapai apa yang ibu harapkan? saya khawatir Bu, di sini karena terlalu fokus pada kesalahan dan kekurangan atas pengalaman saya tadi, itu yang akan menghambat kemampuan saya mengajar di dalam kelas itu Bu. Jadi takut hal itu terjadi ya Bu. Jadi Iya, saking terlalu fokusnya takut iya, ibu dari melakukan kesalahan. kesalahan. Iya, luar biasa sekali keinginan ibu ya untuk mengelola kelasnya. Oke Bu, dari tadi ibu ingin melakukan pembelajaran yang aktif, anak termotivasi, ibu tadi Iya. tenang. Apa kira-kira rencana ibu atau gagasan ibu dalam mewujudkan keinginan ibu tersebut? Rencana saya itu untuk lebih mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam kelas, saya akan lebih mendalami materi yang akan saya ajarkan sehingga saya lebih merasa percaya diri. Selain itu, saya juga akan berlatih menjelaskan konsep-konsep dengan cara yang lebih sederhana dan menarik. Jadi rencana ibu ke depannya sebelum ibu masuk ke kelas, mungkin ibu Ya, mempersiapkan diri agar mungkin lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran ya Bu. ya, Kemudian mendalami materi yang mungkin yang akan ibu ajarkan, kemudian ya, berlatih mungkin sebelum ibu masuk kelas. Luar biasa ya, sekali ya Bu rencana ibu ke ya. depannya. Dari rencana ibu tadi, kira-kira adakah prioritas yang ingin ibu siapkan? Prioritas yang utama yang saya inginkan yaitu mengatasi rasa cemas saya saat memimpin kelas. Saya ingin tampil lebih percaya diri di depan siswa-siswa saya. Jadi ibu ingin memprioritaskan pada diri ibu ya Ya, mengatasi rasa cemas tadi sehingga dengan hilangnya rasa cemas tadi timbul rasa percaya diri percaya ibu diri ya. di dalam kelas. Ya. Iya, luar biasa sekali Bu. Bisa kita lanjutkan Bu? Bisa Bu, Oke. lanjut Bu. Kemudian kira-kira apa strategi yang akan ibu lakukan untuk memastikan hal itu dapat berjalan Bu? Strateginya saya berencana untuk lebih mempersiapkan yang pertama itu tentu materi pembelajaran dengan baik. Saya akan merencanakan aktivitas yang interaktif dan melibatkan semua siswa. Selain itu saya juga akan melatih berbicara di depan cermin karena saya merasa baru kan Bu, dan mungkin juga mencoba berbicara dengan teman-teman atau di hadapan teman-teman sebelum mengajar di dalam kelas. Iya, mantap sekali Ibu ya yang rencana Ibu agar berhasil Ibu tadi saya tangkap ingin melakukan aktivitas pembelajaran yang interaktif. Kemudian mungkin Ibu sebelum ke kelas
mungkin malam harinya mempersiapkan diri berbicara Iya, di depan cermin agar dapat merefleksi diri kita sendiri ya Bu. iya, iya Dan Bu. tadi minta juga terhadap rekan sejawat, mantap Iya. sekali yang akan Ibu rencanakan ya. Kemudian ini Bu, apalagi nih Bu, apakah ada lagi kira-kira kriteria keberhasilan dari Ibu? Di sini saya akan menilai keberhasilan dari rencana ini berdasarkan bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran saya. Itu yang kriteria yang saya inginkan. Jadi ingin Ibu melihat respon Ya, hasil belajar dari murid ya, Ibu sendiri ya Bu ya. ya. Luar biasa sekali Ibu tadi. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan setelah alternatif-alternatif yang Ibu katakan tadi? Setelah sesi ini saya akan mulai menyusun rencana pembelajaran yang lebih terstruktur dan menyiapkan materi dengan lebih baik. Saya juga akan mencari waktu untuk berlatih, berbicara di depan cermin, dan mencoba berbicara di hadapan teman-teman. Saya ingin memastikan bahwa saya siap ketika mengajar di depan kelas. Iya, jadi Ibu ingin membuat RPP mungkin lebih Ya, sempurna lagi dari yang sekarang ya Bu. ya, Kemudian mungkin mencari materi yang bagaimana anak bisa interaktif dalam belajar tadi. ya, Kemudian mencari waktu Ibu sendiri kapan Ibu bisa mungkin berlatih di depan cermin seperti tadi atau ya, mungkin di depan teman-teman Ibu. Jadi dengan adanya kita saling memperhatikan bisa kita sharing ya ya, Bu. Mungkin ya, seperti ya, itu betul. luar biasa sekali Bu Tati ini. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan memulai melaksanakannya Bu? Saya berencana untuk mulai menerapkan rencana ini dalam minggu depan. Oh Nah, minggu depan ya ya. Bu, luar Itu biasa sekali. memberi saya waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Bu. Iya, itu termasuk gercep sekali Ya, Bu Tati ini minggu ya, depan ya setelah mungkin bincang-bincang ini ya Bu ya. ya. Kira-kira Bu siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan keinginan Ibu tadi? Eh, Yang pertama itu teman-teman guru yang lebih berpengalaman bisa memberikan saran atau dukungan. Selain itu eh, juga bisa mencari artikel-artikel seperti di buku tentang mengatasi kecemasan itu, Bu. Oh iya, jadi Ibu mungkin meminta Dari kepada teman. rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman dari Ya, Ibu tentang saran, dukungannya, dan mencari mungkin materi-materi yang baik di internet atau di buku referensi lainnya Bu ya. Luar biasa sekali saya rasa ini Bu. Uh, Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Tati lakukan dalam memastikan bahwa rencana aksi Ibu ini dapat berjalan? Saya akan mencatat perkembangan dan pengalaman saya setelah menerapkan rencana ini. Kemudian saya juga akan mengatur waktu untuk melakukan refleksi secara berkala untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan gitu, Bu. Jadi Ibu ingin selalu mungkin setiap pembelajaran melakukan pencatatan terhadap perkembangan pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian mengatur waktu Ibu ke dalam hal perbaikan jika ada yang perlu disempurnakan. Seperti itu yang saya tangkap ya Bu. Luar biasa sekali Bu. Kira-kira Bu Tati, siapa yang perlu Ibu minta dukungan untuk merealisasikannya? Saya rasa saya bisa meminta dukungan dari rekan guru yang sudah berpengalaman, kemudian terutama dari hal yang menghadapi situasi di kelas, mereka mungkin memiliki tips atau saran yang berguna untuk saya. Jadi Ibu minta dukungan kepada rekan-rekan yang lebih senior mungkin dari kita ya Bu, terhadap situasi kelas, meminta tips mungkin atau strategi atau cara bagaimana pengelolaan kelas yang baik ya Bu Tati. Luar biasa sekali ya Bu. Baik Bu Tati, dari bincang-bincang kita siang hari ini, kira-kira apa yang dapat Ibu Tati simpulkan? Di sini saya menyadari bahwa ada banyak langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk mengatasi rasa cemas yang saya
yang saya sebagai guru baru di sini kan Bu. Sesi ini membantu saya merencanakan tindak lanjut yang konkret dan memahami bahwa saya tidak sendirian dalam perjuangan ini. Mantap sekali Bu. Jadi dengan bincang-bincang kita hari ini Ibu dapat menentukan langkah-langkah untuk mengatasi rasa cemas Ibu sehingga mungkin kedepannya lebih percaya diri lagi ya Bu Ya, Tati. Karena memang seperti yang apa Ibu katakan tadi, guru baru di sekolah itu. Jadi ya, Ibu juga bisa dari bincang-bincang kita ini melakukan tindak lanjut yang konkret terhadap pembelajaran di kelas untuk anak-anak Ibu ya Bu. ya. Luar biasa sekali Bu Tati. Kira-kira selanjutnya apa yang Ibu Tati rasakan pada saat kita berbincang-bincang ini Bu? Di sini saya merasa lebih percaya diri dan bersemangat setelah berbicara dengan Ibu Bu Kartini nih. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di kelas dan berharap bisa menerapkan rencana yang telah kita diskusikan sekarang nih. Alhamdulillah. Jadi Ibu bisa lebih merasakan percaya diri sekarang ya Bu Ya, ya. ya Bu. Lebih bersemangat, kemudian mungkin lebih siap dalam menghadapi tantangan di kelas ke depannya ya Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Mungkin bincang-bincang kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang Ibu Tati berikan. Ya, terima kasih juga. Iya. Kemudian besar harapan kita Bu ke depannya, semoga pada bincang-bincang kita selanjutnya nih Bu, kita mungkin saya mendapat cerita baru dari Bu Tati terhadap perubahan-perubahan yang ada di kelas yang sudah Ibu Tati laksanakan. Mungkin Ibu sudah lebih percaya diri, tidak takut lagi, tidak cemas lagi. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan kondusif ya Bu. Iya. Ya. Dan saya juga minta terima kasih sama Ibu karena banyak atas dukungannya dan kesempatannya berdiskusi sudah menyelesaikan solusi-solusi saya yang cemas dalam mengajar. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Untuk selanjutnya, Ibu Tati akan menjadi coach dan saya sendiri akan menjadi coachee. Silahkan Ibu Tati untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ulan? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Di sini saya minta waktu untuk bincang-bincang sebentar ya Bu Ulan. Baik Ibu, silahkan. Apa agenda percakapan kita pada sisi bincang-bincang kali ini? Baik, untuk agendanya begini Bu, di kelas saya, ini murid-murid saya Bu, motivasi belajarnya ini rendah Bu. Kemudian anak-anak sebagian besar bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Jadi di sini Ibu motivasi belajar siswa Ibu rendah ya? Sebagian bermalas-malasan mengerjakan tugas ya Bu? Benar sekali. Nah dari itu apa hasil atau yang ingin didapatkan dari sisi kali ini Bu? Baik, saya menginginkan anak-anak saya ini memiliki minat dan motivasi belajar yang meningkat dari sekarang Bu. Jadi keinginan Ibu Ulan ingin anak-anaknya memiliki minat dan motivasi belajar yang meningkat ya Bu? Benar sekali. Nah, kemudian bagaimana situasi kelas Ibu pada saat ini? Untuk situasi kelas, anak-anak ini belajar dengan malas-malasan, tugas sering tidak selesai, kemudian pada akhirnya hasil belajarnya juga menjadi rendah, Bu. Ya, jadi karena anak-anak belajar dan bermalas-malasan tidak selesai, kemungkinan tentu hasil belajar jadi rendah ya Bu. Benar sekali. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi? Untuk yang mempengaruhi mungkin yang pertama itu karena anak-anak tidak sarapan dari rumah. Alasannya ini kalau saya tanyakan ke orang tuanya, karena sudah membawa bekal ke sekolah sehingga orang tua ini merasa enggan untuk menyuapi anaknya sarapan. Kemudian untuk yang kedua, ini mungkin dari dalam diri saya sendiri ya, bisa jadi metode belajar yang saya berikan ini kurang menarik sehingga anak kurang berminat dalam pembelajaran begitu, Bu. Iya, jadi ada dua ya yang mempengaruhi tadi ya Bu Bulan.
Yang benar pertama itu sekali. karena tidak sarapan, kemudian yang kedua metode belajar ya. Ya, bisa jadi begitu, Nah, Bu. nah, seperti apa situasi kelas yang Ibu inginkan? Untuk situasi kelas, saya ingin anak-anak belajar dengan bersemangat dan hasil belajarnya juga meningkat dari sebelumnya, begitu. Iya, bagus sekali Bu Ulan. Eee, dari situasi yang Ibu inginkan tadi, seperti Ibu ingin anak, belajar dengan semangat dan hasil, belajarnya meningkat, dari situasi yang Ibu inginkan tadi, kira-kira ada atau tidak hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi untuk mencapai keinginan Ibu tuh, Ibu Ulan ya? Baik, jadi kalau tantangan yang saya hadapi itu anak-anak saya ini kan heterogen ya, Bu, ya. Iya, Jadi ada berbagai karakter yang harus saya berikan treatment yang berbeda-beda. Jadi ini adalah sebuah PR bagi saya bagaimana supaya kebutuhan dan minat anak ini semuanya terpenuhi begitu. iya. Jadi kira-kira, dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi, ada ndak, hambatan yang Ibu alami, apa solusi yang dapat Ibu lakukan agar keinginan Ibu itu bisa tercapai? Untuk solusinya, saya harus berkolaborasi dengan wali murid. Gimana caranya agar anaknya ini sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian membuat RPP berdiferensiasi agar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, gitu, Bu. Iya, jadi, hambatannya, solusinya itu berkolaborasi dengan wali murid, agar anak bisa sarapan sebelum sekolah, kemudian, membuat RPP berdiferensiasi ya, Bu Ulan? Benar Iya, sekali, Bu. karena setiap anak itu berbeda-beda ya minatnya. Benar sekali. Nah, eee, apa rencana atau gagasan, Ibu dalam mewujudkan keinginan, Ibu itu? Rencana saya akan mengadakan parenting dengan wali murid. Nah, untuk membicarakan pentingnya sarapan agar anak siap menerima pelajaran. Kemudian saya juga akan membuat RPP berdiferensiasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Begitu, Luar Bu. biasa Bu Ulan. Nah, eee, dari rencana Ibu tadi mengadakan, parenting kemudian, membuat RPP berdiferensiasi, mantap sekali. Kemudian, dari rencana Ibu tadi adakah prioritas yang ingin Ibu siapkan? Untuk prioritas yang Mhm, pertama itu untuk anak yang tidak sarapan dari rumah ya, mhm. eee, maka saya akan selalu mengingatkan wali murid dan mengingatkan anaknya itu sendiri agar selalu sarapan pagi sebelum sekolah. Nah, untuk yang kedua, untuk metode belajar saya yang, mungkin tadi belum memunculkan minat begitu ya, saya akan menggunakan metode belajar yang bervariasi dan dengan menggunakan permainan bermakna pada anak agar minat dan motivasi belajar anak meningkat begitu, Bu. Iya, luar biasa Bu Ulan. Kemudian apa strategi yang akan Ibu Ulan lakukan untuk memastikan hal itu dapat berjalan Baik, dengan jadi ya, strategi saya adalah dengan cara berkolaborasi dengan wali murid, yaitu dengan mhm, melakukan parenting. Selanjutnya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang metode belajar yang dapat meningkatkan minat belajar anak, Bu. Begitu. iya. Luar biasa sekali strategi Ibu Ulan ya. Kemudian apa kriteria, yang diinginkan untuk, keberhasilan rencana aksi Ibu tersebut? Nah, untuk kriterianya ini, eee, kriteria yang saya inginkan adalah minat belajar dan motivasi belajar anak meningkat dan juga hasil belajar anak juga sesuai dengan harapan saya, begitu, Bu. Iya, jadi Ibu, minat belajar anak dan motivasi belajar anak berarti ya, Bu? Iya, benar sekali. Nah, kemudian apa lagi nih, Bu? Ada lagi tidak, eee, kriteria yang lain yang Ibu rasakan? Saya juga ingin anak-anak saya belajar dengan nyaman, kemudian di dalam kegiatan pembelajaran mereka juga aktif, begitu, Bu. Ya, berarti belajar dengan nyaman dan aktif, dalam belajar ya, Bu Ulan? Benar sekali. Jadi apa yang, akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi, Bu Ulan? Mungkin yang pertama saya akan segera melakukan parenting dengan wali murid ya, untuk membicarakan, pentingnya sarapan pagi. Selanjutnya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyiapkan RPP berdiferensiasi agar sesuai dengan kebutuhan anak saya, begitu, Bu. Iya, dengan melakukan parenting dengan wali murid, dan, kolaborasi berarti ya, Bu Ulan, dengan teman Benar sejawat, sekali, benar sekali. ya. Kapan Ibu akan memulai melaksanakan, kegiatan tersebut?
Rencananya akan saya realisasikan besok, Bu, setelah bincang-bincang ini selesai, Bu. Karena saya juga harus mempersiapkan mungkin surat undangan dulu untuk kegiatan parentingnya, Bu. Ya, mantap Bu Wulan. Kemudian siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Untuk kegiatan ini mungkin bisa dibantu oleh wali murid dan rekan sejawat saya, Bu. Oh, jadi dibantu wali murid dan teman sejawat ya Bu Wulan. Benar Bagaimana sekali. tindak lanjut yang Ibu lakukan dan memastikan rencana aksi Ibu dapat berjalan dengan yang Ibu inginkan? Baik, jadi untuk tindak lanjutnya supaya berjalan dengan lancar gitu ya, saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya dengan sebaik mungkin. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi diri. Saya akan berkaca di bagian mana nih saya kurangnya atau di bagian mana nih mungkin yang harus saya perbaiki begitu. Jadi saya akan selalu berefleksi begitu, Bu. Jadi Bu Wulan selalu melakukan refleksi ya Bu Wulan. Jadi Iya, benar siapa yang sekali. perlu dimintai dukungan ini Bu Wulan? Untuk dukungan mungkin yang paling utama sekali adalah dukungan kepala sekolah, karena mungkin saya akan meminta kepada beliau untuk disupervisi begitu, Bu, supaya saya, mendapatkan saran dari beliau, mungkin ada nih ide-ide dari kepala sekolah yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki, minat dan motivasi belajar anak didik saya, Bu, begitu. Iya Bu Wulan. Jadi dengan bersupervisi dengan kepala sekolah kita bisa tahu di mana kita yang bisa dilancarkan lagi ya Bu Wulan. Benar. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari sesi bincang-bincang kali ini Bu Wulan? Jadi untuk bincang-bincang kali ini kesimpulannya adalah, mungkin saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya mengenai minat dan motivasi belajar anak didik saya di kelas, begitu, Bu. Iya. Kemudian apa yang Ibu rasakan pada saat kita bincang-bincang kali ini Bu Wulan? Saya merasa senang sekali berjumpa dengan Ibu Tati, berbincang-bincang bersama, kemudian saya juga merasa lega karena Ibu, dapat menggali potensi saya untuk dapat memecahkan masalah saya sendiri, Bu. Ya, terima kasih Bu Wulan sudah memberi waktunya dan semoga harapan-harapan kita bincang-bincang ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Ya Bu Wulan. Sudah, Bu Tati?